semuanya. Live-nya baru dimulai. Belum ada yang nonton. Aku tunggu dulu deh, kalau ada yang nonton baru aku ngomong. Oke, iklan dulu. Seperti biasa, malam ini kita akan live streaming lagi. Kemarin tidak live. Pertanyaan tentang seputar kapal pesiar. Ya, semoga banyak yang bergabung. Kita lihat saja apakah ada yang bergabung. Baru mulai juga jam 8 kita mulainya. Tes dulu suaranya, tes. Apakah sudah mendengar di sana? Oke, udah ya. Halo teman-teman, apa kabar? Ini yang nonton kan aku ya. Oke. Tunggu deh. Oke, udah ada 42 orang. Yap, oke, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya? Kemarin aku nggak live. Hari ini aku live seperti biasa. Aku buka pertanyaan buat tentang kapal pesiar, apapun itu. Seluk-beluknya, pergaulannya, dokumennya. Oke, Ninik Wahyuni. Halo Bang, halo juga. Selamat malam. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik aja ya. Masih tetap menunggu job letter buat yang menunggu job letter. Dan buat yang lagi proses, lagi training, tetap semangat. Karena inilah cara satu-satunya buat mengubah hidup kita selain menjadi wirausaha. Selain menjadi bos ya. Kalau udah bos di rumah boleh lah. Halo teman-teman, apa kabar? Yang baru join nih 232. Ada yang nanya tentang kapal pesiar nggak? Tentang kapal pesiar ya, seputar kapal pesiar. Mungkin kalian ada kendala, kalau saya bisa bantu jawab, saya bantu jawab. Seperti itu ya. Oke. Masih belum ada pertanyaan. Kita ngobrol santai dulu ya. Ninik Wahyuni yang pertama komentar. Wih, terima kasih. Ini 66 orang ini nonton wajahku aja ini. Nggak ada yang nanya kah ini? Aku live-nya cuma 1 jam aja loh. Kalau banyak pertanyaan ya mungkin lebih kayak kemarin ya. Halo, teman-teman. 132 orang yang nonton. Apa kabarnya kalian? Oke, ada yang nanya ini dari Reca Gaming. Bang, motivasi abang sebagai YouTuber siapa? Siapa? Bang, motivasi abang sebagai YouTuber siapa? Maksudnya YouTuber yang memberikan motivasi seperti itu ya? Bang, motivasi abang sebagai YouTuber siapa? Aku sih YouTuber, maksudnya fansnya ya. Aku sih Mr. Beast teman-teman ya. Karena Mr. Beast itu aku sering banget nonton Mr. Beast. Terus teman-teman, apakah ada yang mau nanya lagi seputar kapal pesiar ya teman-teman? Kalau yang lain-lainnya ya silakan, nanti aku jawab ya. Tapi usahakan seputar kapal pesiar. Kan gitu kan pertanyaannya, Bang, motivasi abang sebagai YouTuber siapa? Gitu ya. Sebagai bang, motivasi. Pertanyaannya ini mengecoh banget nih. Gimana sih maksudnya, Bang, motivasi abang sebagai YouTuber siapa? Maksudnya YouTubernya itu ya. Hai, Irwan Tasya, Saat, hai juga, apa kabar? Apa kabar kalian hari ini? Hari ini hari Minggu ya? Ya. Ya, hari ini hari Minggu. Selamat liburan. Oke teman-teman, ada yang mau nanya tentang kapal pesiar? Sesuai dengan judul ya. Oh, makin banyak lagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kalau belum ada yang nanya, mari kita ngobrol di chat ya teman-teman. Ketikkan saja apa yang kalian mau tanyakan, saya jawab.
Kayaknya ini belum ada yang ini dari calon anak kapal. Irwanta Saat atas kapal. Enggak, aku di darat ini, di rumah di Bali, teman-teman ya. Oke, sudah ada yang nanya ini. Oke, dari Ardi Saputra. Bang, mau nanya, kalau tidak ada pengalaman hotel atau restoran, apa bisa bekerja di kapal pesiar? Yang pastinya tidak bisa, teman-teman ya. Itu harus ada pengalaman di hotel bintang 3 sampai 5. Kalau tidak ada pengalaman, jangan coba-coba bekerja di kapal pesiar. Yang pastinya harus ada pengalaman ya. Takutnya nanti kalau kalian langsung melamar 100% ditolak ya. Kasihan kalian ya, buang-buang waktu ngelamarnya. Cari pengalaman dulu lah ya, biar matang. Oke, Sitar ini apa kabar? Fauzi Yusuf, Bang, ceritain gimana bisa kerja di situ. Oke, aku ceritain ya bagaimana aku bisa bekerja di kapal pesiar. Oke. Oke, teman-teman. Pada awalnya kan aku sekolah di STM, Sekolah Teknik Kejuruan. Nah, ketika mau tamat SMK, aku nggak ada, maksudnya itu aku nggak tahu mau kemana gitu kan. Pikiranku hanyalah bagaimana caranya mendapatkan duit yang banyak seperti itu. Kalau kuliah perlu dana, waktu juga, dan belum tentu jadi apa seperti itu. Kalau jadi polisi perlu tes juga dan perlu money ya. Akhirnya agar tidak terlalu banyak biaya yang keluar, akhirnya aku berangkat ke kapal pesiar ya. Jadi begitulah ceritanya teman-teman, dan prosesnya tuh ya lumayan panjang ya. Dan akhirnya aku sampai di kapal pesiar, dan itu perlu perjuangan banget dari awal sampai akhir. Perlu yang namanya training, waktu, keseriusan ya dari awal aku kuliah, setelah itu training, setelah itu kerja, pengalaman udah 2 tahun, akhirnya aku melamar. Di saat melamar juga aku dalam posisi kerja, dan ketika sudah menerima yang namanya kontrak kerja, aku baru selesai kerja, dan akhirnya aku sampai di kapal pesiar. Dan ternyata apa yang aku bayangkan kerja di kapal pesiar itu, waduh, beda ya. Beda dengan di darat. Aku hampir mau pulang. Untung aku nggak punya apa-apa di rumah. Kalau orang kaya mungkin aku udah pulang, teman-teman. Gitu ceritanya ya. Oke. Dari Agus Supriyanto 16. Berapa tahun bro di Royal Caribbean? Aku dari tahun 2015 dan sampai sekarang. Dan sekarang aku cuti teman-teman 2 tahun ya. Berarti 2015, sekarang 2024, itu udah hampir 9 tahun. Kurang 2 tahun, 7 tahunan ya. Kurang lagi corona ya. Ya segituan lah ya. Sekitaran 6 tahunan aku di Royal Caribbean. Lumayan ya dari tahun 2015. Setelah itu dari Mismail Ramadan. Kalau menjadi koki gajinya berapa bang? Salam dari Makassar. Oke, untuk menjadi koki di kapal pesiar itu gajinya, kalau dari posisi paling bawah banget itu gajinya $900 ya. Kurang lebih $900 yang aku terima. Nah, untuk saat-saat ini mungkin udah naik ya. Dan itu kalau dikalikan dengan dolar hari ini 15.000, itu sekitaran kalian dapat 15 sampai 16 jutaan ya per bulan. Nah, gajiannya itu setiap 2 minggu sekali. Jadi kalian dapat sebulan 15 juta, 2 minggu kalian dapat 7,5 juta. Itu belum side job ya, kerja sampingannya. Itu baru gaji basicnya doang. Jadi gajinya segitu. Tapi kalau kalian naik jabatan, misalnya dari Komi 2 di dapur kapal pesiar itu di Royal Caribbean kan ada tuh Komi 2, itu yang paling bawah. Kalau kalian naik Komi 1, naik sekitaran $100 kalau nggak salah.
setelah itu CTP ya. Tapi masing-masing company beda gajinya ya teman-teman. Ini aku omongin di khusus di Royal Caribbean. Kalau di Carnival beda lagi berapa gajinya. Kalau di Disney beda lagi. Kalau di tempat-tempat lain aku nggak tahu ya teman-teman berapa pastinya ya. Ini aku khusus di perusahaan yang aku tempat kerjanya aku seperti itu ya. Oke, semoga ada bayangan ya. Oke, dari Ragam Manurung. Dari Ragam Manurung. Oke, apa aja syarat agar bisa bekerja di kapal pesiar? Oke, syaratnya mudah banget teman-teman. Yang pertama itu kalian harus mempunyai pengalaman kerja 1 sampai 2 tahun, sehat jasmani dan rohani ya. Dan selanjutnya kalian mempunyai dana yang cukup untuk mengurus surat-surat, dan kalian harus bisa berbahasa Inggris yang pastinya, karena di sana bahasa Inggrisnya adalah bahasa umum ya teman-teman. Ya itu aja ya. Pengalaman kerja 1 sampai 2 tahun, sehat jasmani dan rohani, dan juga umur ya teman-teman. Kalau nggak salah itu maksimalnya tergantung agent ya, tergantung agent. Tapi kemarin ada yang berkomentar kalau kalian melamar secara online itu bisa umur 35 new hire bisa. Tapi kalau di agent itu kalau new hire sampai 30 kalau nggak salah ya. Kalau ada pengalaman di kapal pesiar lain, kalian melamar di kapal pesiar yang berbeda itu sampai maksimal 35 tahun. Itu bedanya ya kalau lewat agent. Tapi kalau lewat online itu katanya umur 35 new hire masih bisa ya. Jadi umur itu penting juga ternyata ya. Oke, itu aja sih syaratnya ya. Kuncinya adalah bisa bahasa Inggris dulu teman-teman ya. Kalau bahasa Inggris juga udah jago, kalian yang pastinya bisa berangkat. Oke, dari Hill, Bang, rambutnya kenapa? Oh, rambutnya ini biasa disemir ya. Kapal pesiar ada safety dan kapal pesiar ada safety and health officer. Oke, keamanan dan kesehatan ada ya. Dari Irwan Tasya Saat ya ada. Untuk safety-nya ada, itu kayak satpam itu ada. Tapi untuk satpamnya atau security-nya itu kebanyakan dari Filipina, kebanyakan ya yang kerja sebagai security-nya atau satpamnya di kapal pesiar, dan juga India. Kalau orang Indonesia aku jarang banget lihat ya, jarang banget, malah nggak pernah selama aku kerja di kapal pesiar. Dan untuk kesehatannya itu ada susternya ya, suster dan dokternya ada. Dan itu pun aku jarang lihat orang Indonesia, kebanyakan dari luar negeri ya, ada kok ya. Dari Recak Gaming, Bang, kalau ada kapal tenggelam itu kapten awak kemudinya masuk skoci customer atau udah disediain buat sendiri? Oke, untuk masalah keselamatan ya teman-teman, jadi masing-masing karyawan itu dan masing-masing tamu itu udah tahu kemana harus pergi. Dan untuk masalah skocinya itu berbeda teman-teman. Untuk skoci tamu itu lebih bagus lah kalau aku bilang ya. Dan itu bisa dicampur dengan karyawan. Tapi tidak semua karyawan. Ada batasannya. Sekitaran 8 orang kalau nggak salah. Sekitaran ya 8 atau 15 orang itu ada karyawan di sana, di dalam skoci itu ya, yang besar itu. Dan untuk karyawannya itu biasanya memakai life raft ya, itu beda lagi, itu perlu proses lagi ya. Nanti kalian tahulah di YouTube cari ya. Untuk kalian kan tahu tuh kapal pesiar di samping itu kan ada itu skocinya. Nah itu khusus buat tamu aja. Untuk buat karyawannya itu beda lagi. Ya, untuk karyawannya itu perlu dicemplungin lagi, baru ngembang, baru masuk ke sana karyawannya ya. Tapi kalau udah keadaan darurat banget, ya gimana lagi? Ya masuk aja. Gitu. Tapi aturannya ya harus begitu ya. Jadi masing-masing karyawan dan tamu itu udah ada skocinya masing-masing ya. Jadi kalau ada misalnya latihan keselamatan, kemana harus pergi itu udah tahu. Makanya di kapal pesiar itu ada yang namanya istilahnya drill, latihan keselamatan. Itu adanya setiap 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Pokoknya sebulan itu pasti ada aja ya. Jehan Adinda Putri, hai Pak, hai juga. Oke, Recak Gaming, kapten sama awak kemudinya. Kalau kapten itu terakhir biasanya ya.
Kalau terakhir, kalau kapten, staf kapten itu mereka terakhir diselamatkan ya, karena mereka itu kan bertanggung jawab atas, misalnya kapalnya mau tenggelam itu mereka harus tanggung jawab. Kalau belum ada, maksudnya kalau ada karyawan atau tamunya masih di kapal, mereka nggak boleh pergi ya, kan ada itu kasusnya, kapal pesiar yang tenggelam terus kaptennya kabur duluan dan akhirnya penjara, kan ada itu ya di YouTube, ada kasusnya. Jadi kaptennya itu paling terakhir, dan itu kaptennya juga ada khusus coachingnya ya, sama, hampir sama ya, ada, tapi paling terakhir dia. Pokoknya semuanya harus selamat dulu baru kapten, seperti itu. Bang, oke, Nana, Nana Akun, Bang. Pengen disapa deh. Halo Nana Akun. Ya, Nadinda aku ya. Halo. Oke. Ardian Julianto, semangat bro, jangan lama-lama di kapal, kumpulin modal buat usaha. Ya, semangat ya. Harus jangan terlalu lama di kapal, soalnya gimana ya? Di kapal itu kayak robot coy ya. Setiap hari kerja ya. Setiap hari kerja. Tapi kalau di kapal menurutku enak. Kalau masih muda ya, masih muda enak itu. Soalnya semuanya udah ditanggung. Seperti itu. Tapi kalau udah berkeluarga, itu nggak enak banget bro ya. Karena gimana ya? Kalau aku bilang, misalnya di rumah ada istri, ada anak seperti itu ya. Jadi kepikiran terus seperti itu. Oke, makasih ya untuk nasihatnya Ardian Yulianto. Regina, masuk lab lagi mu bang. Kemarin aku tanya salah satu LPK, disuruh interview dulu baru bisa tahu lanjut atau enggak. Doain ya beli biar nanti habis dari Taiwan bisa ke kapal pesiar. Oke siap, sukses selalu ya Regina. Agus Junaidi, malam beli, malam. Untuk bar utility di kapal, kenapa nih? Boy. Malam beli untuk bar utility di kapal apa, krunya sebanyak seperti di housekeeping utility. Soalnya saya apply di bar utility, suksema beli. Malam beli untuk bar utility di kapal apa, krunya sebanyak seperti di housekeeping utility. Aku nggak tahu teman-teman ya, untuk di bar utility itu, jadi untuk karyawan sama di housekeeping itu beda-beda teman-teman. Kalau aku lihat ya, bar utility itu lebih sedikit daripada yang di housekeeping untuk cleanernya ya atau utility-nya. Jadi untuk masalah biar sama dengan, maksudnya jumlah bar utility sama anak housekeeping itu sama, itu susah teman-teman ya. Soalnya, oke, okay, soalnya bar utility itu kan dia, maksudnya di posisi bar itu mereka kan menjual minuman seperti itu, dan itu sectionnya tidak terlalu banyak, otomatis karyawannya itu tidak banyak juga. Kalau di housekeeping itu ya pasti banyak, soalnya di kapal pesiar itu kan ada kamar ya, jadi yang membersihkan kamar itu kan anak housekeeping, jadi kru anak housekeeping itu banyak. Jadi untuk masalah di mana lebih banyak aku nggak tahu teman-teman, yang pastinya sih housekeeping itu selalu paling banyak ya untuk karyawannya, seperti itu ya. Nah, untuk di bar juga ini kadang-kadang agak sedikit sulit kalau melamar dari rumah. Kadang-kadang. Soalnya ini posisi yang kalau aku bilang sih mesin pencari uang ya. Posisi ini ya. Soalnya berapa gajinya itu ya ditentuin oleh kalian. Kalau kalian semakin banyak dapat tamu atau menjual minuman, ya otomatis kalian banyak juga dapat gajinya. Dan itu juga tergantung apakah kalian gajinya itu gratuity atau fixed salary. Kalau fixed salary ya segitu doang, berapapun kalian menjual minuman ya segitu dapat gajinya. Tapi kalau di Royal Caribbean yang aku terakhir dengar itu gratuity. Jadi semakin banyak kalian menjual minuman, semakin banyak juga kalian mendapatkan gaji ya. Itu sedikit info yang aku tahu tentang bar utility ya. Oke, dari Raga Manurung. Bang, kalau udah tamat SMA lebih bagus langsung nyari pengalaman kerja atau kuliah? Oke, untuk pendidikan itu nggak terlalu dipermasalahkan ya teman-teman. Misalnya kalian SMA, dan kalau misalnya kalian apa namanya tuh ingin mempercepat, atau kalian nggak ada dana, kalian boleh mencari pengalaman langsung, dan itu pun kalian kosong ya, blank. Nah, jadi di sana kalian harus kuat mentalnya kalau kalian masuk di dunia pariwisata ya.
Nah, fungsinya untuk kuliah itu dari SMA, kuliah itu kan untuk mencari dasarnya doang, teman-teman ya. Kalau kalian kuliah ada dana ya bolehlah ambil yang D1 aja seperti saya ya. Saya kan nggak ada basic di pariwisata, bolehlah saya ambil D1 aja. Soalnya saya takut bingung nanti kalau udah masuk di pariwisata. Setidaknya kan ada bayangan ya. Tapi kalau kalian pengen cepet dan mental kalian udah top misalnya seperti itu, dari SMA boleh kalian langsung nyari pengalaman kerja di pariwisata ya. Tapi kalau SMA sih agak sedikit anu ya teman-teman, susah untuk mencari posisi bagus kalau misalnya di hotel. Soalnya kan basic nggak ada. Kalau kalian punya orang dalam ya setidaknya ya posisi yang di bawah aja lah dulu, seperti tukang cuci piring gitu ya. Seperti itu bisa itu ya. Oke. Oke, semoga sedikit ada bayangan ya untuk ragam manurung ya. Jadi untuk pendidikan tidak terlalu dipermasalahkan. Oke. Yang penting ada pengalaman, kalian boleh langsung gaskan. Oke, dari God Chat. Oke, Bang, kon tambah tolodot jadi Allah. Aku nggak ngerti nih. Aku nggak ngerti chatnya ya. Aku nggak ngerti ya, maaf ya. Bang, kon tambah tolodon jadi Allah. Jadi Allah apa itu? Oke, dari Gung De Bayu. Beli untuk di Royal Caribbean dari posisi gale, ada peluang promosi nggak ke restoran? Peluangnya gimana kalau di Royal? Oke, untuk di Royal Caribbean dari posisi gale ada peluang nggak untuk promosi ke restoran? Ada banget ya. Jadi peluangnya itu kalian bisa lihat, misalnya ini antara kalian bisa langsung melamar atau kalian perlu yang namanya cross training ya. Jadi biasanya kalau anak gale itu pengen pindah ke departemen lain itu harus punya yang namanya cross training ya teman-teman ya. Semoga cross training udah dihapus ya. Semoga aja. Soalnya kita ini kan kerja di gale. Kalau melamar restoran kan seharusnya kan tinggal ngeplay aja seharusnya ya. Tapi semoga aja nih cross trainingnya udah dihapus. Semoga ya biar bisa langsung ngelamar tidak cross training lagi. Nah, jadi untuk di kapal pesiar Royal Caribbean itu ada yang namanya cross training, teman-teman. Jadi misalnya kalian dari gale, tukang cuci piring. Nah, misalnya kalau kalian ingin pindah ke restoran, kalian perlu yang namanya cross training. Nah, cross training itu apa sih? Jadi cross training itu kalian itu disuruh belajar lagi, ya. Belajar lagi tentang restoran. Misalnya kalian cross training ke restoran, kalian belajar lagi tentang restoran. Nah, itu pun akan memakan waktu kerja kalian. Jadi itu dijadwalkan, kalian cuma perlu mendaftar saja dan setelah itu kalian dikasih tes, kalau lulus kalian mendapatkan sertifikat cross training. Itu tahap pertama. Ketika kalian sudah mempunyai cross training, nanti kalau udah ada lowongan pekerjaan di kapal pesiar, biasanya itu ditempel di dinding. Nanti kalau kalian lihat ada lowongan di restoran, kalian boleh melamarnya. Dan biasanya itu memerlukan syarat ya harus punya cross training biasanya ya, dan juga 1 tahun full kontrak ya. Jadi kalian selesaikan dulu kontrak kalian, 1 full kontrak itu. Nah, setelah itu kalian punya cross training baru bisa pindah ke restoran ya kalau ada lowongan, dan itu pun kalau kalian lulus. Nah, setelah kalian lulus kalian ada di pipeline ya. Jadi pipeline itu ya orang-orang yang sudah siap untuk pindah seperti itu ya. Nah, di sanalah kalian harus nge-push yang namanya HR yang ada di kapal pesiar kalau kalian pengen cepet-cepet pindah. Misalnya ada yang kurang di restoran, kalian cepet-cepet lah minta, misalnya saya siap untuk pindah, misalnya kalian punya pipeline seperti itu ya. Jadi seperti itu prosesnya. Lumayan ya, lumayan panjang stepnya. Kalau kalian bisa melamarnya lewat di rumah, misalnya langsung ke restoran, itu lebih baik lagi. Tidak perlu yang namanya cross training lagi. Soalnya di kapal pesiar itu persaingannya juga lumayan banyak banget teman-teman ya. Tidak sedikit ya yang mau pindah, itu tidak sedikit, banyak banget. Apalagi yang mau pindah ke bar. Wow, lumayan ya. Jadi harus tetap semangat intinya seperti itu. Ardian Yulianto, 10 tahun aku di kapal, pensiun saat corona. Coba move to Oceania om, good career. Oceania, move to Oceania, maksudnya di Ocean, oke. Wih, kalau aku pindah company lagi agak sedikit lumayan teman-teman ya.
ribet banget, soalnya kan harus nomor ulang lagi seperti itu, yang pastinya tiketnya itu kan mahal banget ya. Jadi aku masih stay aja di Royal Caribbean karena tujuan selanjutku ini di Royal Caribbean. Aku nggak terlalu ngepost banget mencari posisi, aku cuma pengen ngeplog aja teman-teman ya. Jadi aku pengen melanjutkan ini konten kapal pesiarku seperti itu ya. Jadi pokoknya happy happy aja lah ya, jangan terlalu ngepost banget. Kalau aku nggak terlalu ngepost banget untuk masalah posisi. Kalau udah ya rezekinya pasti dapat ya. Jadi aku pengen nikmati aja, soalnya di kapal pesiar itu semakin tinggi jabatan kalian ya resiko juga makin ada seperti itu, dan pekerjaan juga lumayan banyak banget ya, gaji juga tinggi seperti itu ya. Ya yang penting happy aja lah dulu ya. Untuk karir terserahkan, aku serahkan kepada yang Tuhan seperti itu ya. Makasih ya untuk nasihatnya Ardian Yulianto ya. Jadi buat teman-teman nih, katanya Ardian ini di Oceania karirnya lebih baik ya. Jadi kalau kalian pengen membangun karir di kapal pesiar, coba deh move ke Oceania ya. Oceania ya, seperti itu. Raga Manurung, Bang, apa saja tantangan yang sering dialami di dunia pekerjaan? Oke, tantangan yang sering dialami ya. Yang kalau kalian, aku ngomongin yang baru-baru pertama kali kerja ya. Untuk kontrak pertama itu tantangannya berat banget, lumayan sih ya. Bukan aku bilang berat sih, tapi lumayan ya. Yang pertama itu lingkungan teman-teman. Yang pastinya itu 360 derajat persen lingkungannya beda banget dengan di rumah. Nah, di kapal pesiar itu ya, itu yang aku lihat itu masing-masing orang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Otomatis untuk ngobrol di saat kerja itu agak sedikit sulit. Ya, itu tantangannya. Dan juga bahasa ya teman-teman. Kita di rumah sering menggunakan bahasa Indonesia dan tiba-tiba kerja di kapal pesiar menggunakan bahasa Inggris, itu tantangan yang sedikit lumayan berat banget. Misalnya kita dikasih perintah sama bos kita, atasan kita, apalagi kita misalnya agak sedikit bingung bagaimana caranya untuk mengerti, itu agak sedikit sulit ya. Misalnya bahasa Inggris kita kurang terlalu wow banget ya. Jadi itu tantangannya teman-teman, bahasa ya, lingkungan, dan juga pekerjaan yang pastinya stres banget, nggak tahu pekerjaan apapun itu ya. Misalnya kita baru datang itu, kita nggak tahu pekerjaannya kayak gimana, kita masih meraba-raba gimana sih tanggung jawab kita seperti itu. Yang pastinya kita diajarin ya, diajarin. Jadi lumayan stres banget sih ya untuk di kapal pesiar. Dan juga di kapal pesiar itu kan nggak santai teman-teman, dalam artian yang aku maksud ini goyangan ombaknya ya, itu tantangan terberat ya. Apalagi kalian misalnya di rumah kalian mabuk darat ya, misalnya naik mobil aja kalian mabuk, apalagi naik kapal pesiar coy, goyang-goyang begitu, waduh, rasanya pengen pulang. Aku sempat turun sekitaran 5 kilogram atau 6 kilogram ya. Ketika aku kontrak pertama aku kurus banget sampai aku nangis loh ya. Sampai aku nangis gara-gara ombak, gara-gara aku makannya nggak enak seperti itu. Pokoknya kontrak pertama itu aduh, menyedihkan sekali ya. Soalnya aku mabuk darat teman-teman ya, jadi mabuk mobil seperti itu. Dan ketika aku di kapal, wih, susah untuk diungkapkan ya. Untung aku nggak punya apa-apa di rumah. Itu yang aku bilang. Kalau aku orang kaya, aku mungkin udah pulang teman-teman ya. Tapi setelah aku jalani 2 kontrak, 3 kontrak, akhirnya aku kuat ya. Jadi untuk mengatasi mabuk laut itu dengan cara yang nge-gym seperti itu. Kalau aku ya, kalau aku baca di Google seperti itu, nge-gym ya. Dan juga banyak juga sih tantangannya, banyak teman-teman. Apalagi di dapur ya, di dapur itu waduh banyak tantangannya teman-teman ya. Apalagi teman yang ngaur gitu ya, teman dalam artian ngaur itu ya curang, main curang seperti itu ya. Ada yang misalnya barang kita diambil nggak bilang-bilang, kita capek-capek buat, ada seperti itu teman-teman. Dan juga misalnya peralatan kita ya, misalnya pisaunya hilang, ada yang ngambil, minyak ada yang ngambil ya karena nggak di approve. Waduh, sakit kepala kalau kerja di dapur. Kalau di dapur nih aku bilang ya, makanya sih aku kasih tahu sama teman-teman, kalau nggak ada passion di dapur nggak usah lah ya, cari departemen lain aja. Oke, itu tantangan terberat ya. Semoga sedikit ada bayangan ya.
Si Carpi, selamat malam. Oke, selamat malam juga. Oke, hobinya apa? Hobinya nyari duit untuk saat ini ya. Hobinya nyari duit. Kalau dulu waktu SMA suka main bola ya. Oke, Ragama Nurung lagi. Kalau bekerja di kapal pesiar ada syarat tinggi badannya nggak bang? Oke, selama aku lihat di agent itu nggak ada teman-teman untuk masalah tinggi badan. Dan yang terakhir aku tahu itu ada cewek di MSC, dia itu tingginya kalau nggak salah 148 kalau nggak salah ya. Soalnya aku lihat TikToknya itu tingginya 148. Kecil banget loh 148 ya, tidak terlalu tinggi. Jadi untuk masalah tinggi badan aku nggak terlalu. Dan juga aku pernah lihat orang tinggi banget kerja di kapal pesiar sampai dia nyentuh di apa namanya itu dindingnya itu ya, dinding kapal pesiar itu sampai nyentuh gitu loh. Karena saking terlalu tinggi kayaknya 2 meter lebih deh kayaknya itu. Jadi untuk masalah tinggi badan aku kurang tahu ya teman-teman. Yang terakhir aku lihat itu ada anak 140 anak kapal pesiar MSC tingginya 148 cm. Kalau kalian lebih daripada itu yang pastinya bisa ya. Oke, Ragama Nurung, semoga bisa ya. Oke, dari Igi Ignatius. Yang mau ke River Cruise merapat ke sini minimal 2 tahun di kapal pesiar Ocean 2 kontrak dan 2 appraisal, valid personal dokumen dan STCW 2010 BST. Nah, ini ada yang memberikan lowongan ya, informasi katanya ini yang buat anak kapal yang pernah kerja di laut kalau mau pindah ke mana nih river dan minimal pengalaman 2 tahun kalian boleh nih hubungi si Igi Ignatius ya. Coba ya buat anak kapal pesiar. Oke. Oke, si Carpi lagi. Enaknya kerja masuk shift up. Enaknya kerja masuk shift malam apa beli? Enaknya kerja masuk shift malam apa beli? Gitu ya. Oke, enaknya masuk shift maksudnya gitu. Enaknya tuh kerja di pagi ya. Split seperti itu. Kalau malam itu takutnya kita nggak bisa istirahat dengan tenang. Soalnya kan kalau misalnya kapalnya di darat itu kan pasti aja pikirannya mau keluar. Takutnya ya pas kita keluar tidur lagi, jadi tidurnya sedikit gitu-gitu. Sedikit seperti itu. Kalau aku sih lebih enak shift split, kerja pagi sampai siang, setelah itu siangnya itu istirahat sampai sore, setelah itu sorenya sampai malam. Jadi malamnya itu khusus buat istirahat. Kalau aku lebih suka jadwal seperti itu ya. Untuk di housekeeping kebanyakan seperti itu. Untuk di housekeeping ya. Dari Muhamin, selamat malam di selamat malam juga. Apa kabar Muhamin? Oke, buat teman-teman yang masih nonton aku, bagaimana dengan jawabannya? Apakah kalian sudah ada bayangan? Kalau belum, silahkan tanyakan lagi. Nanti aku akan nanti aku akan jelasin lagi seperti itu. Ya. Oke, si Carpi. Kalau kabin steward ada nggak sih beli masuk shift malam atau sore? Oh, untuk kabin steward itu nggak ada. Itu jadwalnya split semua teman-teman ya. Jadi kabin steward itu orang yang membersihkan kamar tamu. Jadi mereka itu kerjanya split dari pagi sampai siang, setelah itu sore sampai malam, ya. Tapi untuk yang posisi lain seperti baso itu kan di bawahnya kabin steward. Nah, baso itu kan orangnya bertugas sebagai orang yang membersihkan kamar officer. Itu ada shift malam. Ya. Jadi ya, untuk di housekeeping baso atau orang yang membersihkan kamar officer itu ada shift malam. Ya. Untuk handle request saja sebenarnya. Misalnya tamunya pengen apa itu biasanya ada yang tugas malam. Untuk cabin steward nggak ada ya. Dari malam sampai pagi itu nggak ada. Oke, gimana teman-teman? Sudah ada bayangan untuk kerja di kapal pesiar? Ya. Apakah jawabannya sudah ada bayangan? Kalau nggak ada, silakan tanyakan lagi. Nanti aku diperjelas lagi. Semoga kalian mengerti ya dengan penjelasanku ya.
Apa terlalu cepat aku ngomongnya? Maafin ya kalau terlalu cepat. Oke. Oke, aku jawab lagi pertanyaan dari si Carpi. Beli, kalau kita ngerjain kamar tamu, apakah harus bikin animal towel biar tamu senang? Nah, untuk animal towel itu setahu aku ya, itu dibuatnya yang terakhir aku tahu setiap other day. Dalam artian sekarang buat, besok enggak, lagi 3 harinya buat. Jadi selang-seling seperti itu untuk animal towel. Dan terserah kalian mau buat animal apa ya, misalnya buat anjing boleh, ular boleh, dan nggak terbentuk juga boleh ya. Soalnya aku pernah lihat kabin stewardnya buat animal towel itu sembarangan, dilempar doang, nggak berbentuk apapun. Abstrak ya. Animalnya ketabrak mobil ya. Itu benar-benar ngawur banget, itu orang hitam. Aku pernah lihat ya, sampai aku ketawa loh ya. Aduh, gila itu kabin stewardnya. Oke, dari Niko Yoga Mahendra. Halo, Bli, siapa dong? Oke, halo Niko. Oke, si Carpi lagi. Tapi kebanyakan kalau ada yang bikin animal towel dikasih tips sih, Bli. Tergantung teman-teman, itu tergantung tamu aja ya. Kalau kalau kalian misalnya pengen buat setiap hari ya boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja. Tapi sesuai dengan aturan di kapal pesiar, departemennya, maksudnya departemen housekeeping, yang aku tahu terakhir itu setiap selang-seling, every other day ya. Jadi sekarang buat, besok enggak, lagi 3 harinya buat, seperti itu ya. Kalau aku sih kalau disuruh buat setiap hari itu memakan waktu teman-teman. Soalnya kamarnya itu untuk sekarang di Royal Caribbean untuk kabin stewardnya ngendel sekitaran 20 sampai 25 kamar per orang. Ya. Kalau itu buat animal towel kayaknya sih kayaknya sih kehabisan waktu ya. Soalnya animal towel itu kan perlu waktu untuk membuatnya ya. Kalau aku sih ngikutin anu aja, perusahaan aja. Kalau setiap hari bikin ya boleh ya, tergantung kalian aja. Kalau kalian kerja cepat boleh itu. Untuk masalah dikasih nggak dikasih tips itu kan tergantung tamu teman-teman ya. Misalnya kita buat setiap hari animal towel ternyata nggak dikasih, rugi juga. Ada juga tamunya nggak dibikin animal towel, jarang-jarang dikasih tips juga. Itu tergantung tamu aja ya, nggak usah terlalu mengharapkan banget. Yang penting kita udah berusaha, entah dikasih atau enggak ya terserah mereka ya. Jadi rezeki orang tuh udah ada yang ngatur teman-teman ya, Tuhan yang tahu ya. Yang penting kita berusaha aja, jangan dipaksakan banget untuk masalah animal towel itu ya. Jadi ikutin alurnya aja sesuai dengan ada di company, seperti itu ya. Oke, dari Ragam Manurung, Bang, kalau kerja di kapal pesiar pulangnya berapa bulan sekali? Tergantung teman-teman, tergantung jabatan ya. Rata-rata sih 8 bulan sekali kalau kerja di kapal pesiar. Itu jabatan yang pemula ya, yang baru-baru. Kayak ya pokoknya yang baru-baru lah ya, jabatan yang baru-baru. Kalau kalian posisinya bagus, kayak supervisor itu biasanya 6 bulan sekali ya. Ya, 6 bulan sekali kalian pulang. Tapi kalau kapten, soalnya aku pernah ngobrol sama kapten, berapa kontraknya, itu kontraknya 3,5 bulan untuk kapten ya. Tergantung posisi teman-teman ya. Tapi kebanyakan untuk kontrak di kapal besar itu 8 bulan. Kebanyakan rata-rata. Kadang juga di extend ya, kadang 9 bulan, 10 bulan, itu tergantung perusahaan aja. Kalau kalian masih diperlukan, kalian di extend, jadi diperpanjang. Tapi kalau udah nggak diperlukan, ada penggantinya ya, kalian harus pulang, seperti itu ya. Oke, semoga sedikit ada bayangan ya. Si Carpi, beli kalau kita ngerjain kamar ada yang ngawasin ya, kayak dipantau sama supervisor, enggak ada yang ngawasin teman-teman ya. Jadi tugas supervisor itu kalau di kapal pesiar, dia itu memastikan semua tamunya itu nggak ada komplain ya. Jadi supervisor itu memastikan semua tamunya itu nggak ada yang komplain, dan juga area atau kamar si tamu itu bersih ya. Pada intinya sih supervisor itu, mereka itu seneng kalau udah nggak ada komplain
di kapal pesiar ya senang ya di sectionnya mereka itu loh. Jadi supervisor di kapal pesiar itu kan masing-masing lantai itu ada ya. Jadi kalau udah nggak ada yang komplain, senang mereka. Tapi mereka juga ngecek kebersihannya teman-teman. Jadi kebersihan kamar tamunya ya. Jadi itu ada itu supervisor ya. Jadi setiap hari itu dicek ya. Jadi dicek ini kamar ini dikasih nilai lah sama supervisornya. Jadi kalau kita kerja di kapal pesiar, kita harus bagus-bagus sama supervisor ya, biar nggak dikasih nilai yang jelek seperti itu ya. Jadi nggak terlalu diawasin ya. Yang penting pekerjaan kalian beres, nggak ada komplain, aman. Oke? Seperti itu. Pokoknya kalian misalnya selesai, seharusnya kalian kerja 10 jam. Tapi kalian selesainya 3 jam, kalian udah selesai seperti itu ya. 3 jam kalian kerjanya, sisanya itu ya terserah. Kalian mau ngapain terserah, yang penting area kalian tuh aman. Seperti itu di kapal besar teman-teman ya. Kalau kalian mau ngerokok, ngerokoklah dulu seperti itu. Kalau kalian mau gimana, istirahat dulu di loker ya terserah. Yang penting pekerjaan kalian beres. Kalian misalnya kerja 10 jam, kalian bisa membereskannya dalam waktu 3 jam ya. Itu keuntungan kalian ya. Seperti itu. Nggak ada yang ngawasin teman-teman ya. Jadi harus jago-jago juga ya. Jago-jago juga memantau area kapal pesiar. Kalau ada bos lewat ya pura-pura aja kerja. Ya, entah apalah itu dilap-lap ya, koridornya seperti itu. Oke, jadi begitulah, nggak terlalu dipantau ya. Dari Niko nih, tutorial jadi officer di kapal beli. Oke, tutorialnya aku nggak ada pengalaman ya. Intinya sih harus jago bahasa teman-teman ya. Kalau mau jadi officer, jago bahasa, tahu seluk beluk di kapal pesiar itu kayak gimana ya, seperti itu. Dan juga jago berhubungan baik dengan bos kalian biar cepet naik ya. Seperti itu ya. Dan juga ya pengalaman juga diperlukan biasanya kalau mau jadi officer seperti itu ya. Ya, tutorialnya seperti itu aja. Pokoknya ada lowongan, lamar. Kalau memenuhi syarat ya gaskan. Seperti itu ya. Si Carpi, tips agar kita nggak terlalu capek beli kalau kerja di kapal pesiar. Jadi tipsnya adalah jangan terlalu banyak mengambil kerja sampingan. Ya, emang sih duitnya itu banyak di kapal pesiar, apalagi kerja sampingan ya. Kalau aku nih di housekeeping ya, itu kan ada yang namanya kerja sampingan, making bed, bersihin toilet, itu ada kerja sampingannya. Nah itu tuh biasanya dihargai satu bed itu, kalau dulu ya sekitaran 5 dolar. Dikalilah kalian berapa itu sekarang, 5 dolar hari ini 15, berarti 75.000 satu bed itu. Nah kalau kalian ngambilnya setiap boarding day, setiap hari pertama itu 20 bed, 20 kali 5 ya sekitaran 100 dolar ya. Iya, 100 dolar per boarding day. Seperti itu. Saranku sih kalau tidak mau capek-capek banget, jangan terlalu banyak ngambil kerja sampingan. Apalagi tukang cukur ya. Jadi kalau kalian pengen duit banyak, ya harus kerja keras. Tapi kalau kalian nggak mau capek-capek banget, nggak usah kerja sampingan. Kerja sesuai dengan yang ada di tugas kalian aja. Seperti itu. Jadi tugas kalian diselesaikan dengan baik. Selesai itu ya udah selesai, makan di kermes ya. Itu dah. Seperti itu caranya biar nggak capek ya. Kurangi kerja sampingan ya, nggak capek ya. Oke. Oke, semoga sedikit ada bayangan. Dari Ragam lagi, cara agar naik pangkat gimana bang? Caranya ya harus melamar lagi teman-teman ya. Melamar lagi. Di kapal pesiar itu nggak ada istilahnya, misalnya kalau di kapalku ya, misalnya nih pekerjaannya baik, tapi kalau nggak ngelamar tetap segitu aja posisinya ya. Misalnya kalian pekerjaannya bagus banget nih, bagus banget, tapi kalau nggak ngelamar ya tetap aja gitu posisi kalian ya. Tapi kalau kalian ditawarin, misalnya kalau di housekeeping ya, kalau ditawarin misalnya jadi lab attendant seperti asisten cabin steward, itu kan ada tuh yang suite itu. Nah itu sebenarnya ada lowongannya, tapi kalau nggak ada misalnya ya, kalau nggak ada itu biasanya ngambil dari anak runner, ngambil dari sana. Tapi itu pun
agak di PHP-in teman-teman kadang-kadang ya, soalnya kita nggak melamar terus kita dipindahin di posisi yang lain. Nah kalau nggak ada interview sebelumnya, tidak melamar, itu akan balik lagi sih ya. Jarang aku lihat itu mereka itu untuk saat-saat ini ya, dari posisi bawah terus diambil ke posisi yang baru, itu ditetapkan itu susah, palingan balik lagi mereka. Iya, sekarang itu agak sedikit ketat teman-teman ya. Kalau dulu sih enak untuk kerja di kapal pesiar, anak dapur pun bisa jadi anak cabin steward karena dulu kekurangan orang kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada pipeline sampai sekarang kayak sekarang ya, nggak ada pipeline gitu. Kalau sekarang kan ada pipeline, kalau dulu itu tinggal ngambil comot-comot aja anak dapur. Mau nggak nih kerja di cabin steward, nggak perlu pengalaman apapun, kalau mau ya udah kerja di cabin steward gitu. Kalau dulu gitu, ini sesuai dengan cerita yang udah pada senior senior ya. Tapi untuk sekarang ini waduh banyak banget stepnya loh teman-teman ya, soalnya banyak banget yang pengen ke posisi itu, soalnya ya duit ya. Duitnya gede banget ya, seperti itu. Oke, dari Niko lagi. Oke, ini udah aku jawab ya, cara agar naik pangkat. Cara agar naik pangkat gimana bang? Ya dengan cara ya melamar, ya melamar lagi di kapal pesiar. Pokoknya ada lowongan, lamar seperti itu ya. Itu caranya. Tapi kalau nggak ada lowongan ya udah nggak naik-naik. Seperti itu. Niko, kalau nggak mau capek tidur di rumah aja bro. Iya, solusi yang terbaik ya. Atau jaga lilin ya. Oke, si Carpi. Kalau kita mendapatkan nilai jelek dari supervisor, apa yang akan terjadi? Nah, kalau kita mendapatkan nilai jelek dari supervisor, apa yang terjadi? Biasanya sih dapat kertas, teman-teman. Warning seperti itu ya. Kan ada tuh biasanya 3 tingkatan. Warning yang pertama, aku nggak tahu apa namanya. Pokoknya dapat warning lah ya. Jadi yang pertama dapat, kalau lagi melanggar, yang kedua dapat, kalau lagi melanggar seperti itu, yang ketiga dapat, udah goodbye, blacklist dari kapal pesiar ya. Jadi kerja di kapal pesiar itu nggak gampang loh teman-teman ya. Jadi ada nilainya. Nah maka dari itu aku bilang kalian itu harus pintar-pintar bergaul sama supervisor kalian ya. Jadi ya sedikit gimana lah, bilang aja lah, woi bos, handsome bos, misalnya seperti itu ya. Wow, you look fresh bos, gituin. Jangan jelek-jelekin bos bro ya, kalau pengen kelihatan baik. Jadi ya kalau kalau dibilang nih harus pintar-pintar kita di depan bos ya, biar dikasih nilai. Jadi diramahin lah seperti itu ya. Setidaknya kalau kita ramah, ada kesalahan ya, ya dimaklumi. Tapi kalau kita jutek, juda seperti itu ya, ada bos nggak nyapa, pelanggaran sedikit, aduh kertas mainannya bro. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau dapat 3 pelanggaran, aduh, goodbye ya, angkat koper. Tapi jarang aku lihat, jarang banget. Biasanya sih kalau pelanggaran berat itu kayak apa ya? Kalau nyuri sih udah langsung pulang. Tapi kalau misalnya bermasalah dengan tamu, misalnya apalah seperti itu, biasanya sih dikasih pelanggaran ya, jadi kertas seperti itulah ya. Wih, lumayan susah juga sih ya. Lumayan susah juga, lumayan ribet itu loh ya. Jadi di sana itu ada aturannya teman-teman. Nggak terlalu bebas ya. Sama tamu pun kita harus sopan seperti itu. Nggak bebas, nggak asalan kita nyentuh-nyentuh tamu seperti itu. Kalau tamunya ngelapor, goodbye ya. Goodbye itu ya. Oke, pertanyaan yang lain lagi misalnya ini. Oke, aku udah jawab ya si Capi ya. Kalau mendapatkan nilai jelek ya, jadi kalau mendapatkan nilai jelek yang pastinya dapat kertas ya, dapat peringatan seperti itu. Oke, dari Ragam lagi, bang, apa aja keluh kesah lu selama bekerja? Oke, keluh kesahku selama bekerja di kapal pesiar, untuk kerja di housekeeping nggak terlalu banyak ya, jadi aku menikmati pekerjaanku di housekeeping. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena di housekeeping itu tidak terlalu banyak perlawanan teman-teman, beda dengan di dapur. Kalau di dapur aku itu keluh kesahnya banyak banget, nggak bisa tidur tenang, apalagi ya, baju harus setiap hari diganti soalnya kan berkeringat teman-teman ya. Jadi ya harus setiap hari dicuci seperti itu. Bukan setiap hari sih ya, tapi setidaknya kita mempunyai baju yang lumayan banyak cadangan.
Dan juga kalau di kapal pesiar itu kita nggak dapat libur teman-teman. Jadi itu yang membuat aku agak sedikit boring. Tapi yang bikin enak adalah ketika kita menemukan teman yang satu jalur sama kita, misalnya seperti itu ya. Ya enak, happy, tawa bareng. Ya keluh kesahnya itu aja sih selama kerja di kapal pesiar. Nggak terlalu banyak keluh kesah kalau kerja di housekeeping. Tapi kalau di dapur ya banyak teman-teman ya. Jadi tergantung aja sebenarnya, tergantung passion kita ya. Kalau kita passionnya ada, ya senang, nggak ada keluh kesah seperti itu. Jadi tergantung masing-masing orang ya. Oke, aku udah jawab ya, si Abang Ragam. Keluh kesahku itu aja. Kalau di housekeeping tidak terlalu banyak ya. Malah nggak ada ya, kalau di housekeeping aku nggak terlalu banyak. Wih, aku dikasih lagi nih sama Jensenku ini ya. Terima kasih banyak nih Jensenku. Salam sejahtera dari Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Jensenku. Waduh, ini udah dua kalinya dia ngasih ke aku ini. Oke, terima kasih ya. Salam dari Bali ya, salam dari Bali. Semoga sedikit ada bayangan nih ya. Oke, aku jawab lagi ya. Habis kemana tadi kita ini? Oke, tunggu dulu ya. Hmm, tadi keluh kesah ya. Oke, sekarang si Carpi ya. Struktur kabin steward itu apa aja beli kalau boleh tahu? Oke, untuk struktur di kabin steward itu nggak ada teman-teman. Maksudnya di housekeeping. Kalau di kabin steward strukturnya ya itu aja, kabin steward satu. Tapi kalau di housekeeping itu strukturnya yang dari bawah itu dari cleaner. Setelah dari cleaner kalian naik ke baso ya. Jadi baso itu tugasnya bersihin kamar officer. Setelah itu kabin steward. Nah di kabin steward ini kalian panen duit. Setelah kabin steward ada yang namanya supervisor. Nah supervisor ini pun ada tingkatannya. Ada supervisor junior seperti itu ya. Ada supervisor deck dan juga ada selanjutnya itu ada senior supervisor seperti itu. Dan setelah itu baru eksekutif skipping. Jadi seperti itu. Dan kebanyakan anak karyawan itu stuck di kabin steward karena di sana mereka mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak. Nah, di mana mereka mendapatkan uang itu ya dari tamunya, dari tipping ya. Soalnya setiap akhir hari terakhir itu biasanya setiap kamar itu ada yang namanya amplop seperti itu ya. Jadi amplop itulah yang sangat membuat anak kabin steward itu banyak duit ya. Seperti itu. Oke. Semoga sedikit terbantu ya untuk masalah strukturnya. Untuk cabin steward itu nggak ada, itu aja sebenarnya cabin steward ya. Oke, dari si Carpi, tugasnya asisten cabin steward itu kayak bantu cabin steward ngerjain kamar ya beli atau gimana. Oke, untuk asisten cabin steward untuk di Royal Caribbean itu nggak ada teman-teman ya, nggak ada. Jadi kamar itu diselesaikan oleh cabin steward itu sendiri, dari kamar mandinya, kamarnya, karpetnya, pokoknya semua. Tapi kalau di karnival itu yang saya dengar ada yang namanya asisten steward. Nah, asisten steward ini tugasnya itu bersihin toiletnya aja. Kalau nggak salah ya, salah satu tugasnya itu toiletnya teman-teman ya untuk asisten cabin steward untuk di karnival yang aku dengar-dengar. Dan juga itu kamarnya banyak yang dibersihkan, tidak sedikit ya. Jadi seperti itu. Kita teman-teman ya, tugasnya ya cuma itu aja, bersih-bersih. Dan juga ya kalau tamunya minta sesuatu ya kalian harus eh, apa namanya tuh, kalau bisa disediakan ya, misalnya minta bantal lebih itu ya. Jadi seperti itu untuk asisten steward. Oke, dari Jensenku, salam dari Malaysia. Oke, siap. Salam dari Bali. By the way, makasih banyak nih ya Jensenku. Jensenku ini kayak banyak duit ini ya. Sebelumnya ngasih berapa yang aku nggak salah itu 6, sekarang 15. Aku baru tahu loh 6 itu berapa. Kemarin aku cari lumayan banyak ya. Beli lalapan di Bali bisa itu. Makasih banyak ya. Oke, Agus Junaidi. Pernah ngalamin kejadian horor nggak beli selama di kapal? Oke, untuk kejadian horor di kapal, aku
jujur aja nggak pernah, tapi merinding pernah teman-teman ya. Dulu kan corona ya, corona jadi tamu itu nggak ada. Nah aku ditugaskan di bagian aku ngendel anak basuh, tugas anak basuh. Jadi aku tugasnya itu di klinik, jadi tempat puskesmasnya seperti itu ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah apa namanya di kapal pesiar aku lupa. Klinik lah seperti itu ya. Jadi puskesmas kalau di Indonesia dibilang puskesmas. Nah aku itu waktu itu tugasnya nyemprot kamar fogging itu kan. Nah aku kan lewat tuh kamar mayatnya. Di sana aku merinding teman-teman, tapi aku bertugas berdua sama temanku namanya si Agus ya, si Agus dari Sesetan kalau nggak salah. Bertugas sama dia ya. Aku fogging kan merinding teman-teman, aku nggak lihat tapi cuma merinding aja. Nah horor sih pasti ada, cuma di sana aja. Tapi kalau udah tak ada tamu ya nggak terlalu horor teman-teman, biasa aja, nggak terlalu menakutkan sekali. Soalnya kan terang di kapal pesiar ya, lampunya nyala terus pagi siang malam ya. Tapi pas nggak ada tamunya itulah yang merasa agak sedikit merinding ya. Tapi di tempat kamar mayatnya seperti itu. Kalau tempat lain mah enggak ya, seperti itu ya. Oke, si Carpi, kebanyakan supervisor cabin steward itu banyak yang bule apa orang Indonesia beli? Untuk supervisor campur teman-teman ya. Ada yang dari, kalau kebanyakan yang aku lihat ya dari Indonesia, India, Filipina, itu aja yang aku lihat. Itu yang mayoritas banyak banget untuk masalah supervisor. Ada juga dari Brasil ada ya. Itu dicampur ya, tidak maksudnya tidak Indonesia aja supervisor, enggak, jadi dicampur ya. Oke, dari Resell Gaming, siapa aku dong beli please. Oke siap, salam selamat malam Resell Gaming. Oke, Ahmad siapa nih, Ahmad Yasir, izin beli maksimal umur akhir bisa masuk kerja di kapal pesiar. Oke, untuk maksimal kalau lewat agent itu biasanya kalau terakhir yang aku dengar itu kalau new hire ya, new hire itu yang belum ada pengalaman banget itu sampai 30 kalau nggak salah ya. Itu informasi yang aku dengar. Tapi kalau udah ada pengalaman sampai umur 35. Nah, tapi kalau kalian melamar online, ini sesuai dengan cerita subscriberku yang kemarin, itu ada yang berkomentar kalau melamar secara online itu bisa 35 bisa untuk masalah new hire. Nah, bagaimana caranya melamar online? Kalian bisa cek videoku yang step pertama sampai step yang keempat ya. Semoga kalian bisa ya, soalnya aku udah jelasin sejelas-jelasnya di sana. Pokoknya pelan-pelan aja step-stepnya ya. Jadi kalau kalian pengen melamar online, umur kalian misalnya 33 tahun, ya boleh lah. Yang penting ada pengalaman. Nanti kalau kalian di interview lulus, di sana kalian buat dokumen ya. Seperti itu. Untuk maksimalnya aku udah kasih tahu ya. Jadi kalau melamar online beda lagi, tapi kalau lewat agent 30 yang aku tahu ya. Oke, si Carpi, pas kerja beli pernah dapat surat peringatan kah? Pernah. Pernah ya. Gini loh ceritanya teman-teman ya. Ini di tukang masak ya. Waktu itu aku di kontrak kedua teman-teman. Ini yang ngasih orang kita. Anjir banget gak sih? Orang kita yang ngasih, cuy. Aku masih ingat dia tubuhnya ya. Kalau dia nonton ini kayaknya dia ngakak deh. Jadi gini loh ceritanya teman-teman. Aku kan ditugaskan di veg cook. Nah, veg cook itu tukang yang ngerebus sayuran di malam hari. Aku punya tugasnya ya. Di saat itu aku nggak fokus teman-teman. Aku itu baru sekitaran seminggu atau 2 minggu kalau nggak salah di kapal pesiar. Aku nggak fokus, pikiranku masih di rumah. Tiba-tiba aku lupa ngangkat mie kalau nggak salah. Ngangkat mie-nya tipis banget. Overcook. Kalian tahu lah ya overcook. Overcook itu ya agak gimana ya, lewatan matangnya. Jadi gebuh gitu loh ya. Seperti itu. Dan akhirnya tamunya ada yang komplain, katanya mie-nya overcook. Dan apa yang terjadi? Aku dipanggil. Pas banget di depan teman-temanku. Belum selesai dinner aku dipanggil, langsung dikasih kertas. Ya. Ya udah. Apa boleh buat? Tanda tangan aja, baru sekali, belum 2 kali ya. Akhirnya ya aman.
Setelah itu aku aman, fokus lagi seperti itu. Ya. Oke, dari Jensen Co. Oke, makasih banyak ya. Aku baru baca ini. Aku dapat kenang-kenangan ya, hadiah dari Jensen Co. Salam sejahtera dari Kuala Lumpur, Malaysia. Salam sejahtera juga dari Bali ya. Oke, terima kasih ya. Si Carpi, cleaner itu nama lainnya public area ya beli ya. Cleaner itu sama dengan public area. Oke? Sama. Ada yang bilang cleaner, ada yang bilang public area, sama aja ya. Posisi sama aja. Nengah Widiantara, beli apa tantangan kita saat first kontrak kerja di kapal dan cara kita mengatasi itu gimana beli? Oke, ini pesan nih buat teman-teman yang kontrak pertama ya. Tantangannya itu sebenarnya banyak teman-teman. Tadi aku sudah ceritakan ya. Jadi yang pertama itu, apalagi kalian belum pernah yang namanya masuk ke dalam bandara. Tantangan pertama itu bandara teman-teman ya. Kalau kalian belum pernah yang namanya masuk ke dalam bandara, coba deh kalian lihat-lihat YouTubeku. Aku sudah kasih tahu bagaimana caranya masuk ke dalam bandara. Soalnya di dalam bandara itu kalian akan bingung ya. Apalagi kalian nggak dengan situasi di bandara. Jadi di bandara itu ada triknya, ada caranya biar kalian itu tidak maksudnya ketinggalan pesawat, biar cepat seperti itu ya. Nah, yang pertama itu di bandara. Dan juga selanjutnya tantangannya adalah kalau kalian berangkatnya tuh kebanyakan transit ya. Itu kalau kebanyakan transit yang pastinya kalian nggak boleh yang namanya tidur di bandara. Hati-hati, takutnya ketinggalan pesawat. Dan juga tantangan selanjutnya adalah bahasa ya, bahasa Inggris. Saya sarankan sih sering-sering berbicara bahasa Inggris sama teman kalian ya. Pokoknya biar lancar aja seperti itu. Dan bahasa sehari-hari dan bahasa di bandara. Apa yang kalian mau ditanyakan, misalnya kalau udah di bandara kalian pelajari di rumah. Seperti itu. Dan bahasa tentang pekerjaan kalian aja. Dan tantangan selanjutnya adalah perbedaan waktu antara di rumah sama di kapal pesiar. Biasanya di minggu pertama, minggu kedua itu rasanya beda ketika kita tidur ya. Soalnya kita harus menyesuaikan waktu dengan di rumah sama di kapal pesiar. Itu tantangannya ya, yang pastinya capek banget teman-teman, soalnya banyak banget trainingnya. Aku kasih saran, kalau kalian ada training jangan sampai ketiduran, jangan sampai telat ya kalau di kapal pesiar. Kalau di Royal ya, kalau di kapal pesiar, kalau misalnya sampai telat, itu kalian dianggap nggak ikut. Kalau tegas banget ini yang apa namanya tuh yang ngisi trainingnya ya. Jadi kalau tegas banget, kalau kalian telat datang, kalian bisa dianggap nggak ikut. Usahakan datang lebih awal ya. In time, itulah istilah namanya, in time. Datang lebih awal seperti itu. Dan jangan sampai ngantuk. Ingat bawa permen. Ingat bawa permen kopi kukeh biar nggak ngantuk. Itu tantangannya. Dan juga tantangan selanjutnya adalah teman ya teman-teman. Yang pastinya kita di kapal pesiar itu tidak memiliki teman terlebih dahulu, karena saking bingungnya ini ya. Saking bingungnya ya, teman pun nggak punya. Misalnya di kapal pesiar kan belum punya seperti itu ya. Jadi harus pintar-pintar nyari teman di kapal pesiar biar kalian tuh betah, biar bisa diajak sharing ya. Jadi kalian tuh mau nanya apapun, nanya sama dia yang senior seperti itu ya. Itu tantangannya. Yang selanjutnya ya kangen keluarga, itu aja ya. Jadi tunggu dulu, apa lagi nih? Dan cara mengatasinya. Nah, cara mengatasi tantangan itu adalah hadapi teman-teman. Nggak ada cara yang lain. Hadapi dan jalani. Dan ikuti alurnya ya. Jangan kalian melawan alur di kapal pesiar. Ikuti alurnya. Kalau kalian udah kerja 1 bulan, udah tahap berhasil itu. 2 bulan makin seneng lagi. Setengah kontrak tinggal nunggu pulang aja ya. Jadi caranya untuk menghadapi itu adalah jalani aja. Jalani dan ikuti alurnya. Jadi kalian tentu harus ada prinsip kalau kerja di kapal pesiar. Kalau udah basah ya basah aja sekalian. Jangan lagi balik ya. Soalnya banyak kejadian kerja kapal pesiar, belum nyampe kapal pesiar ada yang udah pulang,
seminggu di kapal pesiar, pulang karena nggak kuat, ya. Jadi seperti itu. Oke. Oke, dari pertanyaan dari Jensen Co. Lamar kerja melalui laman web lebih cepat proses atau agensi? Oke. Ini kalau menurut pengalamanku ya, aku pernah melamar lewat agent. Itu prosesnya 6 bulan, yang pastinya kita harus selalu berkomunikasi sama agent. Tapi kalau lewat web, itu kita harus sering membuka yang namanya email. Nah, untuk lama cepatnya itu sepertinya kalau kita memiliki persyaratan yang udah lengkap ya, seperti itu, pengalaman yang udah lengkap, kayaknya yang lebih cepat itu, ini aku nggak gini ya teman-teman, nggak, maksudnya nggak berani jamin juga, kayaknya kalau melamar lewat pribadi itu lebih cepat kalau menurutku ya. Dan itu pun kalian harus tahu prosesnya, dan tergantung juga teman-teman, aku nggak berani bilang cepat, itu tergantung kebutuhan company ya. Kalau company itu membutuhkan banget kalian melamar lewat web, kalian lulus, dokumen kalian udah lengkap seperti itu, kalian cepat berangkat. Nah, yang jadi kendala kalau kalian melamar lewat web adalah proses pembuatan dokumen. Itu kalian harus benar-benar tahu prosesnya. Itu yang jadi masalah, dan biaya nggak terlalu banyak yang keluar ya. Dan kalau lewat agent, kita cuma mengeluarkan biaya dan kita cuma menunggu apa instruksi dari agent, seperti itu. Dan untuk masalah lama cepatnya, saya juga nggak berani jamin di agent itu lebih cepat, karena ini tergantung kebutuhan company ya. Jadi kalau company itu butuh, kalian pasti cepat berangkat. Tapi kalau company itu lagi nggak terlalu butuh banget, ya agak sedikit lama. Dalam artian kalian harus mengikuti antrean di saat itu. Berangkat sih berangkat, tapi agak sedikit lama kalau company tidak terlalu membutuhkan. Nah, saranku, kalau kalian sudah berhasil di kontrak pertama, jangan pernah yang namanya nolak job letter atau LOI ya. Jangan pernah, karena itu akan membuat kalian lama lagi di rumah. Pokoknya ikuti aja. Kalau berangkat misalnya dikasih libur 2 bulan, 1,5 bulan, ikuti aja seperti itu ya. Itu saran terbaikku sesuai dengan pengalamanku ya. Oke. Untuk Jensenku, aku nggak berani bilang mana lebih cepat. Ini tergantung kebutuhan dari company aja ya, seperti itu. Si Carpi, pernah melewati segitiga Bermuda nggak, Beli? Pernah. Sering saya ya, waktu itu di Granger kalau nggak salah, sering banget ya, segitiga Bermuda. Tapi nggak di segitiganya, kan udah ada jalurnya itu. Jadi kapal pesiar itu kan udah ada jalurnya. Kalau ada yang aneh-aneh misalnya di laut itu, dia nggak lewat itu. Misalnya ada badai itu, dia nggak lewat itu, jadi lewat jalur lain. Kalau segitiga Bermuda sering aku lewatin ya, malah nginep di pulaunya, pulau di Bermuda, nginep aku di sana. Waktu itu belum jadi gini, konten kreator, belum ya, belum sesering ini aku nguploadnya seperti itu. Sanul Ulum, Beli, waktu di sekolah kapal dulu sertifikat hotelnya bayar atau on the job trainingnya? Enggak. Kalau aku untuk masalah sertifikat di hotel itu aku nggak bayar teman-teman. Jadi tinggal minta aja, nggak bayar ya. Kuliah dulu, setelah itu training, dikasih sertifikat, kerja, selesai kerja tapi resignnya dengan benar-benar, dikasih sertifikat, nggak bayar apapun ya. Oke. Si Carpi, cara kita diizinkan untuk kerja di kapal pesiar gimana, Beli? Khusus yang masih tinggal dengan keluarga. Cara kita diizinkan untuk kerja di kapal pesiar gimana, Beli? Khusus yang masih tinggal dengan keluarga. Caranya, wih, ini lebih spesifik lagi sama keluarga. Caranya ya bilang aja sama keluarga kalian, misalnya sama istri kalian, pengen merubah nasib, pengen membuat istri lebih cantik ya,
pasti dikasih. Ya, gaji dolar itu pasti dikasih. Ya, bilang aja hidup sekali ya, pengen membahagiakan istri seperti itu pasti dikasih. Kalau pengen ngubah nasib ya, tapi kalau udah bener-bener nggak dikasih seperti itu sama istrinya, ya apa boleh buat, di rumah aja tapi kanggoin ya. Kalau di rumah kan kita nggak tahu ya kedepannya kayak gimana, bisa aja jadi bos ya. Itu caranya gitu aja. Kalau di kapal besar itu duitnya banyak ya, kalau istrinya suka duit pasti dikasih. Ya, si Carpi, kalau kita ikut training di kapal pesiar, ntar kita bakalan, ntar dulu, kalau kita ikut training di kapal pesiar, ntar kita bakalan sertifikat apa gimana, Bi? Oh, bakalan dapat gitu. Nah, kalau ikut training di kapal pesiar itu dapat sertifikat ya. Itu sertifikatnya berupa, kalau di print sendiri juga boleh, berupa file teman-teman ya, file. Jadi file itu bisa disimpan, bisa di print out, bisa dapat sertifikat ya. Ardi Saputra, tadi kan katanya kalau tidak ada pengalaman restoran atau hotel kemungkinan ditolak. Misal kita ambil training dan dapat sertifikat, misal hanya 1 sampai 2 bulan, apa sudah bisa apply ke pesiar? Belum bisa, syaratnya kan 1 sampai 2 tahun teman-teman ya. Kalau 1 sampai 2 bulan itu belum bisa ya. Jadi kalau kalian melamar ke kapal pesiar, usahakan masih dalam kondisi kerja. Kalau udah menerima job letter, baru kalian boleh resign. Itu saran terbaikku ya, karena ini prosesnya lama teman-teman. Agus Junaidi, untuk new hire uniformnya langsung dikasih ya pas kita udah join di kapal, atau kita bawa baju ke meja putih untuk persiapan kalau nggak langsung dapat uniformnya. Oke, untuk masalah uniform itu dapat di kapal pesiar. Jadi prosesnya itu, ketika kalian masuk ke kapal pesiar, biasanya ya, ini kalau udah normal, dalam artian udah nggak seperti corona lagi, udah normal. Kalau udah normal, itu biasanya kalian masuk ke kapal pesiar itu di pagi-pagi hari. Di pagi-pagi hari itu kalian harus mengambil luggage sekalian, terus kalian dikasih arahan sama supervisor kalian di mana ngambil ini, di mana ngambil itu. Jadi kalian dianterin langsung mengambil seragam kalian. Nah, untuk masalah ukurannya itu nanti kalian langsung minta sama yang jaga warungnya ya, warung pakaiannya. Jadi kalian minta di sana langsung. Itu pun dikasih kalau nggak salah satu ya teman-teman, 1 atau 2 pasang, karena itu berbayar. Misalnya kalau pengen kalian beli lagi ya boleh, tapi di hari yang selanjutnya seperti itu. Jadi kalian tuh udah dapat seragam, tinggal kerja aja. Nah, untuk masalah kerjanya itu sore hari. Kalau yang baru join ya, baru join itu kerjanya sore hari. Apapun departemen kalian itu kerjanya di sore hari ya. Kalau di cabin steward itu biasanya langsung dia ya. Kalau cabin steward kontrak ketiga keempat itu langsung dia di sorenya itu, atau pas masuk kapal besar itu langsung dia masuk ke section bantu seperti itu ya. Seperti itu. Jadi seragamnya dapat di kapal pesiar ya, dan berbayar. Untuk di dapur enggak dikasih gratis, cuma-cuma. Kok beda ya? Iya. Kalau di housekeeping bayar, Bro. Di dapur gratis. Apa mungkin nggak dapat tipping kali ya? Seperti itu. Iya, aku di housekeeping berbayar, Bro. Aneh banget ya. Oke, udah aku jawab ya. Oke, dari Jensenku, paham, agensi saya itu lambat. Oke, ya kalau lambat, ya gimana ini ya, aku juga nggak bisa maksain. Mungkin aja dia yang lamar banyak, mungkin saja. Dan pada intinya sih harus, aku kasih saran ya. Ini kontrak pertama ini penuh dengan tantangan teman-teman. Penuh dengan apa namanya tuh, kesabaran untuk kontrak pertama. Bener-bener menguji mental kalian untuk kontrak pertama. Untuk masalah dokumen, prosesnya kayak gimana, itu sangat menguji banget ya. Maka dari itu aku selalu bilang, ikuti prosesnya biar tahu. Soalnya nanti kalau udah di kapal pesiar itu biar berpikir 2 kali lagi kalau mau pengen pulang mendadak ya.
Seperti itu ya. Jadi ikuti aja si Jensen Co gimana prosesnya. Seperti itu. Kalau lambat ya gimanain ya. Aku juga nggak bisa maksain. Si Carpi, LOI itu artinya apa beli? Letter of Employee ya, sama dengan kayak kontrak kerja. Oke, udah dijawab ya sama Jensen Co, letter of employment. Ya, siap. Terima kasih banyak Jensen Co. Milky Sulkifli. Kalau boleh tahu jurusan apa Bang? HK atau waiter? Kalau boleh tahu jurusan apa Bang? HK atau waiter seperti itu ya. Aku jurusan di housekeeping teman-teman ya. Aku masih deck attendant. Kalau dulu namanya runner. Sekarang deck attendant ya. Jadi deck attendant itu ya kayak bawa handuk gitu, isi locker, bersihin koridor, itu santai ya. Pokoknya kalau udah tahu pekerjaan santai. Si Carpi, tapi sayangnya aku masih muda dan belum menikah. Oke, siap. Semangat terus ya. Kafi Hasanuddin, untuk cleaning service Bang. Untuk cleaning service Bang, apanya ini? Gajinya. Kalau gajinya cleaning service ya 880 kalau nggak salah kalau di Royal ya. Belum lagi kerja sampingan. Ya. Semoga sedikit ada bayangan nih untuk masalah gajinya, dan untuk masalah pekerjaan di cleaner tidak terlalu berat banget ya. Beratnya di hari pertama sama di hari terakhir karena luggage ya, koper ya, itu yang membuat berat. Kalau hari-hari normal ya biasa lah ya, bisa nyanyi kalian kerja. Oke. Ketawa ini Jensenku. Si Carpi, beli kalau kita mendapatkan gaji, cara kita ngambilnya gimana? Caranya tinggal ambil di ATM ya. Jadi di kapal pesiar itu ada yang namanya ATM teman-teman ya. Jadi mesin ATM ada. Kalau dulu sih nggak ada ya. Jadi perbedaannya dulu sama sekarang, dulu itu kalau kita menerima gaji, kita menerima secara cash. Jadi kita ngantri. Kalau dulu di Royal Caribbean, kalau nggak salah itu kontrak keduaku ya. Jadi kita itu kontrak pertama kalau nggak salah mau pulang itu. Jadi kontrak pertama itu aku nerimanya cash. Jadi setiap gajian setiap 2 minggu ngantri, terima cash, dikasih amplop, hitung dulu. Tapi sekarang itu udah lewat ATM. Jadi anak kapal besar itu punya ATM ya. Jadi anak kapal besar itu punya yang namanya kartu ATM. Jadi kartu ATM itu di sanalah nanti masuk gajinya. Seperti itu ya. Oke, aku udah live 1 jam lebih nih ya. Jangan nanya lagi ya. Aku akan jawab sampai yang terakhir ini aja ya. Soalnya udah 1 jam ini, mulutku udah berbusa. Oke. Besok lagi ya, besok aku live lagi. Cara daftarnya aku udah buat secara online ya. Step pertama, step kedua, ketiga, keempat. Nah, untuk daftar onlinenya kalian bisa lihat posisi yang ada di sana. Jadi banyak posisi dari kasino, bar, housekeeping, waiter, jadi mesinnya banyak di sana. Yang penting kalau kalian udah memenuhi syarat, gaskan ya. Daftar kerjanya ya udah aku kasih tahu ya. Oke, dari Franciscus Fernando. Mau tanya Bang, kalau ngelamar di SWOS harus bener-bener bisa bahasa Inggris ya Bang? Oke, untuk masalah melamar di Dishwash atau tukang cuci piring itu sebenarnya harus bisa bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris yang apa aja sih yang kalian harus bisa kalau melamar jadi dishwash, kurang lebihnya ya. Jadi kalian tuh harus bisa bahasa Inggris ketika berada di bandara, ketika kalian mengalami yang namanya drill atau latihan keselamatan, dan juga ketika kalian bercakap-cakap sama supervisor ya. Jadi tentang lingkungan pekerjaan kalian aja. Kalau kalian sudah menguasai itu, yang pastinya kalian akan lebih bisa lagi berbahasa Inggris. Soalnya di kapal pesiar itu kan semuanya berbicara bahasa Inggris. Pasti kalian mengerti. Jadi untuk masalah harus bisa bahasa Inggris ya harus ya. Karena kalian kan interviewnya pakai bahasa Inggris ya. Bukannya aku mulu-mulu nggak bisa bahasa Inggris seperti itu, bisa bekerja di kapal pesiar. Harus bisa dengan cara ya harus belajar seperti itu ya. Belajar dulu. Kalau bisa bahasa Inggris keseharian aja tentang diri kalian, tentang di bandara misal itu, dan di drill di kapal pesiar, kalian aman kok untuk kerja di kapal pesiar ya. Jadi pada intinya bahasa Inggris itu penting ya teman-teman, penting banget ya. Nanti kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba kapalnya kebakaran
Nah, kalian nggak ngerti nih. Misalnya fire, fire, fire seperti itu, kalian nggak ngerti apa itu fire, fire. Tiba-tiba kalian diam di rumah, diam di kamar, di kabin. Kalian udah tahu ada fire, masih diam di kamar. Nah, gimana? Maka dari itu, pentingnya bahasa Inggris ya. Kalian udah gosong duluan misalnya kalau ada fire, fire kalian diam di kamar. Ya, seperti itu ya. Jadi bahasa Inggris itu penting banget ya. Masalah drill ya, masalah drill. Itu bisa dipelajari teman-teman ya. Pokoknya kalau ada niat pasti bisa kok. Gampang teman-teman, gampang. Lihat aja gajinya pasti bisa kok kalian kerja di kapal pesiar. Oke, si Carpi, itu ATM-nya di mana beli? Di kapal pesiar ada. Di kapal pesiar ada. Biasanya lokasinya itu di depan, kalau nggak di depan di kasino ada ya. Jadi tinggal gesek aja langsung cair gajinya seperti itu ya. Jensenko bayar dolar. Iya, bayarnya dolar ya. Dimanapun kerja, di Asia, di Eropa, di Amerika, tapi kalau udah masuk di kapal pesiar Royal Caribbean Cruise Line itu bayarnya dolar ya. Jadi bayarnya lewat ATM. Oke? Oke, pertanyaan yang terakhir. L, Presiden 2024 siapa, Bang? Bapak saya. Oke, terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih menonton ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih. Aku nggak rela nih melewatkannya. Oke, berapa dolar nih kalau boleh tahu kalau mau ngambil gaji? Tergantung berapa gaji kalian nanti kalian terima, kalian bisa ambil ya. Seperti itu ya, tergantung jabatan berapa gajinya bisa diambil. Berapapun itu bisa diambil ya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih menonton sampai detik terakhir. Aku ucapkan terima kasih banyak, dan terima kasih banyak nih buat Jensen Co yang udah memberikan aku sekitar 16 MY 15 MYR ya. Jadi berupa Malaysia. Oke, aku tahu lah ya gambarannya berapa itu ya. Aku ucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya lebih ya. Semoga lebih cepat juga berangkat kapal pesiar, dan semoga kita bertemu di kapal pesiar. Buat teman-teman yang lainnya juga, terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya ya. Sampai jumpa lagi di next video. Besok kita live lagi seputar kapal pesiar. Bye bye.